Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Di sebuah kampung di Surabaya yang perlahan berubah wajah menjelang Natal, kehidupan berjalan seperti biasa. Lampu hias menyala, tawa anak-anak memenuhi gang sempit, dan jalanan tetap ramai oleh mereka yang mencari rezeki. Namun di antara rutinitas itu, sebuah pertemuan sederhana di tengah hujan, percakapan tanpa rencana, dan kehadiran seorang ojek online yang letih tapi tak pernah menyerah, diam-diam membuka ruang bagi kisah-kisah batin yang jarang terucap. Tanpa debat, tanpa paksaan, cerita ini mengajak kita menyelami bagaimana iman, toleransi, dan pencarian makna hidup bisa tumbuh dari perjumpaan paling biasa, dan justru di sanalah perubahan perlahan menemukan jalannya. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya, agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Pagi di kampung itu selalu dimulai dengan suara yang nyaris sama setiap hari. Deru sepeda motor menyusuri gang sempit, sapaan pendek antar tetangga, dan aroma kopi hitam yang mengepul dari dapur-dapur kecil. Kampung tersebut terletak di salah satu sudut Surabaya, tidak terlalu jauh dari jalan besar, namun cukup tersembunyi untuk tetap mempertahankan ritme hidupnya sendiri. Menjelang akhir tahun, suasananya terasa berbeda, lebih hangat, lebih berwarna, dan lebih hidup. Natal tinggal beberapa hari lagi. Rumah-rumah warga Nasrani mulai berubah wajah. Di teras-teras rumah, lampu-lampu kecil berwarna kuning dan merah dipasang dengan rapi. Sebagian menggantung di pagar, sebagian lagi melingkari kusen jendela. Pohon cemara plastik berdiri di ruang tamu, dihiasi bola-bola kecil dan pita sederhana. Tidak ada kemewahan berlebihan, namun ada kesungguhan dalam setiap sentuhan. Seolah setiap hiasan adalah doa yang digantungkan diam-diam. Anak-anak berlarian di gang sambil membawa gulungan kabel lampu, tertawa ketika salah satu dari mereka tersandung sandal. Beberapa bapak terlihat berdiri di tangga kecil, berusaha memasang lampu di bagian atap rumah. Sementara ibu-ibu duduk berkelompok di teras, mengupas bahan kue dan saling bertukar cerita. Bau mentega dan gula yang dipanggang menyebar di udara sore, bercampur dengan angin laut Surabaya yang lembab. Dari kejauhan, lagu Natal terdengar samar dari radio tua di salah satu rumah. Nadanya pelan, hampir tenggelam oleh suara kehidupan kampung itu sendiri, namun cukup untuk memberi penanda bahwa hari besar sudah dekat. Semua berjalan dengan wajar, tanpa tergesa, tanpa tekanan. Kampung itu seolah memahami bahwa perayaan bukan hanya soal hari tertentu, melainkan proses yang dijalani bersama. Di tengah rutinitas yang hangat itu, seorang pengemudi ojek online menjadi bagian dari pemandangan sehari-hari. Hampir setiap pagi, motornya terlihat masuk ke kampung, berhenti sejenak di depan rumah tertentu, lalu kembali bergerak menyusuri gang. Siang hari, ia muncul lagi, terkadang membawa penumpang, terkadang hanya paket kecil. Sore menjelang malam, ia kembali melintas. Helm masih terpasang, jaket hijau mulai kusam oleh debu jalanan. Tidak banyak yang tahu namanya. Sebagian warga hanya mengenalnya sebagai Mas Ojol atau Abang Ojek. Namun kehadirannya begitu akrab, seolah ia bagian dari kampung itu sendiri. Wajahnya selalu tampak lelah, terutama di bawah terik matahari Surabaya yang tak pernah benar-benar ramah. Matanya sedikit cekung, kulit wajahnya menggelap karena panas, dan pundaknya sering terlihat turun saat ia berhenti sejenak untuk membuka aplikasi di ponselnya. Namun di balik keletihan itu, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia jarang mengeluh. Ketika disapa, ia selalu menjawab dengan senyum tipis dan anggukan sopan. Saat menunggu penumpang, ia memilih duduk di atas motor, memejamkan mata sejenak untuk mengumpulkan tenaga bagi perjalanan berikutnya. Tidak ada kegelisahan yang tampak jelas dari gerak-geriknya, meski siapapun bisa menebak bahwa hidupnya tidaklah ringan. Setiap hari, rutinitasnya hampir sama saja. Ia bangun sebelum matahari benar-benar tinggi, membersihkan diri dengan air seadanya, lalu menyiapkan motornya. Ia memastikan bensin cukup, memeriksa rem, dan membersihkan spion yang berdebu.
Setelah itu ia mengenakan jaket, memasang helm, dan mulai menerima order. Jalanan Surabaya sudah akrab baginya. Tikungan yang rusak, lampu merah yang sering macet, hingga gang-gang sempit yang hanya bisa dilewati satu motor. Kampung ini menjadi salah satu titik yang paling sering ia datangi, bukan karena jaraknya dekat, melainkan karena ritmenya yang tenang. Ia hafal betul letak rumah-rumah di sana, tahu di mana harus mematikan mesin agar tidak mengganggu, dan kapan harus membunyikan klakson pelan sebagai tanda kedatangan. Warga pun sudah terbiasa melihatnya. Sebagian menyapanya dari balik pagar, sebagian hanya mengangguk singkat, namun semua mengenali keberadaannya. Menjelang sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan cahaya oranye menyentuh atap-atap rumah, kampung itu terasa semakin hidup. Anak-anak pulang bermain, ibu-ibu membereskan sisa adonan kue, dan bapak-bapak duduk di kursi plastik sambil membicarakan hal-hal kecil. Sang ojol seringkali berhenti sebentar di ujung gang, menunggu order berikutnya sambil mengamati aktivitas itu semua. Ia melihat kehidupan berjalan apa adanya, tanpa kemewahan, tanpa drama besar. Orang-orang bekerja, bercanda, dan saling membantu. Ada perbedaan keyakinan, perbedaan cara hidup, namun semua menyatu dalam kebiasaan sehari-hari. Tidak ada sekat yang terasa kaku, semua berjalan dalam kesunyian yang penuh makna. Di balik helm yang menutupi sebagian wajahnya, pria itu sering terdiam. Ia tidak banyak bicara, bahkan kepada dirinya sendiri. Namun pikirannya selalu terjaga. Setiap tarikan nafas, setiap kilometer yang ia tempuh adalah bagian dari usahanya untuk bertahan. Ia percaya bahwa hidup harus dijalani dengan kerja keras dan kesabaran. Tidak semua hal harus dipahami sekarang. Ada yang cukup dijalani, diterima, dan disyukuri. Malam mulai turun. Lampu-lampu Natal menyala satu persatu, membuat gang kecil itu terlihat berbeda dari biasanya. Sang ojol menyalakan motornya kembali, menerima order terakhir sebelum pulang. Ia melaju pelan, melewati rumah-rumah yang kini bersinar lembut, tanpa tahu bahwa hari-hari ke depan akan membawanya pada percakapan-percakapan yang tak pernah ia rencanakan. Untuk saat ini, ia hanya seorang pengemudi ojek online yang bekerja seperti biasa, letih namun tetap melangkah. Kampung itu pun tetap menjadi kampung yang sama, hangat, hidup, dan tenang dalam caranya sendiri. Menunggu kisah-kisah kecil yang kelak tumbuh dari perjumpaan-perjumpaan sederhana. Pertemuan-pertemuan sederhana itulah yang mulai menemukan bentuknya pada suatu sore ketika langit Surabaya mendadak menggelap dan hujan turun tanpa banyak peringatan. Rintik awalnya halus, nyaris seperti kabut, lalu berubah menjadi deras yang memaksa kendaraan melambat. Sang ojol baru saja menerima satu order terakhir sebelum berniat pulang. Titik jemputnya tak jauh dari kampung yang sudah begitu akrab baginya, dan tujuan akhirnya masih berada di dalam gang yang sama. Ia menarik napas pelan saat berhenti di depan rumah penumpangnya. Hujan semakin rapat, mengetuk helm dan jaketnya dengan bunyi ritmis. Penumpang itu, seorang pria Nasrani paruh baya, turun dari motor sambil tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ketika sang ojol bersiap menyalakan motor untuk pergi, pria itu menahannya dengan gerakan tangan yang sopan. "Mas, hujannya deras, masuk dulu saja, berteduh, tunggu agak reda," ucapnya ringan, tanpa nada memaksa. Sang ojol sempat ragu. Ia terbiasa menunggu hujan di pinggir jalan atau di bawah atap toko. Namun ada kehangatan dalam nada suara itu, dan mungkin juga rasa lelah yang membuatnya akhirnya mengangguk. Ia memarkir motor di teras, melepas helm, dan melangkah masuk ke rumah yang pintunya terbuka lebar. Ruang tamu rumah itu terasa hangat, bukan hanya karena lampu yang menyala lembut, tetapi juga karena suasananya. Di sudut ruangan berdiri pohon Natal kecil dengan hiasan sederhana. Lampu-lampu mungil berkedip perlahan, memantulkan cahaya di dinding berwarna krem. Di atas meja, beberapa kotak kue tertata rapi, dan aroma manis masih tersisa di udara. "Duduk saja, Mas," kata tuan rumah sambil menarik kursi. "Saya ambilkan minum." Sang ojol duduk dengan hati-hati, jaketnya masih basah di bagian lengan. Ia memandang sekeliling dengan sopan, tidak ingin terlihat terlalu ingin tahu. Baginya,
Ruangan itu bukan sekedar ruang tamu, melainkan potret kehidupan orang lain yang sedang bersiap menyambut hari besar. Percakapan dimulai dengan hal-hal yang sangat biasa. Tuan rumah bertanya sejak jam berapa ia bekerja hari itu. Sang ojol menjawab singkat, menceritakan bahwa ia sudah di jalan sejak pagi. Mereka berbincang tentang kondisi jalan yang licin saat hujan, tentang macet yang tak terhindarkan, dan tentang bagaimana akhir tahun selalu membuat kota terasa lebih padat. Menjelang Natal begini memang ramai, Pak. Banyak persiapan. Iya, Pak, jawab sang ojol. Dari beberapa hari lalu sudah kelihatan, rumah-rumah sudah mulai pasang lampu. Tuan rumah tersenyum kecil. Capek ya, Mas, kerja dari pagi sampai malam. Pertanyaan itu sederhana, namun sang ojol terdiam sejenak sebelum menjawab. Ia mengangkat cangkir tehnya, meniup uap panas yang naik, lalu berkata dengan nada tenang. Capek, Pak, tapi ya dinikmati saja. Jawaban itu membuat tuan rumah mengangguk pelan, seolah memahami sesuatu yang tak diucapkan. Hujan masih turun di luar, menciptakan jeda alami dalam percakapan mereka. Dari dapur terdengar suara piring disusun, tanda ada anggota keluarga lain di rumah itu, meski belum ikut bergabung. Mas kok kelihatannya tetap semangat, padahal kerjaan Mas berat, tanya tuan rumah kemudian. Sang ojol tersenyum tipis. Saya percaya, Pak, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Saya cuma jalani bagian saya saja, berusaha sebaik mungkin. Soal hasilnya saya serahkan ke Tuhan. Ia mengucapkannya tanpa nada menggurui, tanpa maksud mengajarkan apapun. Itu hanya keyakinan yang sudah lama ia pegang, cara sederhana agar ia tidak mudah mengeluh atau putus asa. Bagi sang ojol, kalimat itu bukan slogan, melainkan pegangan hidup. Tuan rumah terdiam mendengarnya. Ia tidak langsung menanggapi, hanya memandang secangkir teh di tangannya. Beberapa detik kemudian, ia tersenyum dan berkata, "Pikiran Mas sederhana, tapi dalam." Percakapan pun mengalir pelan. Mereka membicarakan keluarga, tentang anak-anak yang mulai besar, tentang kebutuhan hidup yang tak pernah berhenti. Sang ojol bercerita sekilas tentang rutinitasnya di jalan, tentang bagaimana setiap penumpang membawa cerita sendiri-sendiri. Ia tidak menyebutkan kesulitan secara rinci, namun cukup untuk menggambarkan bahwa hidupnya dijalani dengan penuh kesabaran. Benata tidak disadari, beberapa orang lain mulai mendekat ke ruang tamu. Seorang perempuan keluar dari dapur, tersenyum ramah lalu duduk di kursi lain. Ia mendengarkan percakapan itu sambil sesekali mengangguk. Tidak ada yang merasa sedang membahas hal berat. Semua terasa ringan, manusiawi, dan jujur. Hujan mulai mereda, meninggalkan tetesan air yang jatuh dari ujung atap. Sang ojol melirik keluar, menyadari bahwa waktunya untuk pergi sudah dekat. Ia berdiri, mengenakan kembali jaketnya dan mengucapkan terima kasih atas tumpangan berteduh dan minum hangat. "Sama-sama, Mas," kata tuan rumah. "Hati-hati di jalan." Sebelum melangkah keluar, sang ojol sempat menoleh sekali lagi ke ruang tamu itu. Lampu Natal masih berkedip pelan, menciptakan suasana yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Ia tidak merasa mendapatkan sesuatu yang besar, namun ada rasa hangat yang tertinggal, sebuah kesadaran bahwa percakapan sederhana bisa membuka ruang perenungan yang tak terduga. Motor kembali menyala, dan ia melaju meninggalkan rumah itu, menyusuri gang yang mulai basah oleh sisa hujan. Di dalam dirinya tidak ada perubahan drastis, tidak ada keputusan besar, hanya rasa penasaran yang halus, seperti benih kecil yang baru saja jatuh ke tanah, menunggu waktu untuk tumbuh. Benih kecil yang jatuh ke tanah itu rupanya tidak dibiarkan sendirian. Karena beberapa hari setelah hujan sore itu, sang ojol kembali mendapati dirinya berhenti di depan rumah yang sama. Kali ini bukan karena hujan, melainkan karena undangan yang disampaikan dengan cara yang sangat sederhana. Tuan rumah yang dulu mempersilahkannya berteduh, menyapanya ketika ia mengantar paket ke gang tersebut, lalu berkata dengan nada santai bahwa malam itu akan ada beberapa teman yang berkumpul. Tidak ada maksud khusus, hanya obrolan ringan, sekadar berbagi cerita. Sang ojol mengangguk tanpa banyak berpikir. Baginya setiap undangan adalah rezeki dalam bentuk yang berbeda. Malam itu, setelah menyelesaikan beberapa order, ia kembali ke kampung tersebut. Suasana sudah berbeda dari hari-hari sebelumnya. Lampu Natal masih menyala, namun jalanan lebih sepi.
Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah lembab dan sisa hujan dari siang hari. Di ruang tamu rumah itu, kursi-kursi telah ditata melingkar. Tidak banyak orang, hanya beberapa wajah yang terlihat tenang dan bersahaja. Sebagian di antaranya saling mengenal, sebagian lain tampak baru bertemu. Sang ojol duduk di salah satu kursi, posisinya sedikit ke pinggir, seolah ia memang tidak berniat menjadi pusat perhatian. Percakapan dimulai dengan hal-hal ringan seperti sebelumnya, tentang pekerjaan, tentang kondisi kota, tentang bagaimana akhir tahun sering membuat orang lebih banyak merenung. Namun malam itu suasananya terasa berbeda. Ada kesunyian yang lebih dalam di sela-sela tawa kecil. Ada jeda-jeda yang seolah memberi ruang bagi sesuatu yang belum terucap. Salah satu dari mereka, seorang pria berusia sekitar 40-an, mulai berbicara lebih dulu. Suaranya tenang, namun jelas membawa beban pengalaman. Ia memperkenalkan dirinya singkat, lalu menceritakan bagaimana hidupnya dulu berjalan begitu saja. Ibadah dijalani, doa diucapkan, namun hatinya sering merasa kosong. Ia tidak menyebutkan kesalahan masa lalu atau menyalahkan siapapun. Ia hanya bercerita tentang kegelisahan yang tak pernah benar-benar ia pahami. Seperti ada yang kurang, katanya pelan. Bukan kurang secara materi, tapi di dalam. Yang lain mendengarkan tanpa menyelah. Tidak ada ekspresi terkejut, tidak ada anggukan berlebihan. Seolah setiap orang di ruangan itu memahami perasaan tersebut dengan caranya masing-masing. Seorang perempuan kemudian melanjutkan. Ia bercerita tentang doa-doa yang dulu ia panjatkan, tentang harapan yang sering terasa menggantung di udara. Ia tidak mengatakan bahwa doanya salah atau sia-sia, hanya bahwa ia sering merasa berbicara sendirian. Pencariannya panjang, penuh pertanyaan, dan sering kali melelahkan. Hingga suatu titik, ia menemukan ketenangan dari arah yang tidak pernah ia rencanakan. Sang ojol mendengarkan dengan seksama. Tangannya terlipat di atas lutut, matanya menatap ke arah pembicara tanpa menghakimi. Ia tidak merasa perlu menyelah. Namun ketika jeda terjadi, ia bertanya dengan suara pelan, "Apa yang paling berat waktu itu?" Pertanyaan itu sederhana, bahkan terdengar biasa. Namun justru dari situlah cerita mengalir lebih jujur. Yang berat bukan keputusan akhirnya, melainkan proses menuju ke sana. Rasa takut kehilangan keluarga, kecemasan akan penolakan, dan pergulatan batin yang tak bisa dibagikan kepada siapapun. Satu persatu, kisah lain muncul. Ada yang menceritakan tentang malam-malam panjang penuh tangis. Ada yang berbicara tentang dialog batin yang berlangsung bertahun-tahun. Tidak ada yang merasa perlu membenarkan diri. Mereka hanya menceritakan perjalanan masing-masing dengan bahasa yang sederhana dan nada yang rendah. Sang ojol semakin tenggelam dalam perannya sebagai pendengar. Sesekali ia mengangguk, sesekali ia mengajukan pertanyaan kecil, bukan tentang perbedaan ajaran, melainkan tentang perasaan manusiawi, rasa takut, rindu, dan harapan. Pertanyaan-pertanyaan itu membuat suasana menjadi lebih membumi, jauh dari kesan diskusi berat atau debat keyakinan. Tidak ada yang mencoba mengajak atau mempengaruhi. Semua cerita disampaikan dengan kesadaran bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri, bahwa iman bukan sesuatu yang bisa dipercepat atau dipaksakan. Ia tumbuh pelan-pelan melalui pengalaman hidup yang panjang. Malam semakin larut, namun tidak ada yang merasa ingin segera pulang. Lampu Natal di sudut ruangan berkedip lembut, menjadi saksi percakapan yang jarang terjadi. Di luar, suara kendaraan sesekali melintas, mengingatkan bahwa dunia terus bergerak seperti biasa. Sang ojol akhirnya berbicara sedikit tentang dirinya. Ia tidak menceritakan kisah besar, hanya tentang bagaimana ia menjalani hari demi hari dengan keyakinan bahwa usaha dan tawakal harus berjalan beriringan. Ia tidak menyebutkan nama Tuhan dengan nada tinggi, tidak pula mengutip apapun. Ia hanya bercerita tentang cara bertahan. Malam itu ditutup tanpa kesimpulan. Tidak ada pernyataan besar, tidak ada keputusan mendadak. Yang ada hanyalah perasaan lega, seolah beban yang lama dipendam akhirnya bisa diletakkan sejenak. Saat sang ojol berpamitan dan melangkah keluar rumah, udara malam terasa lebih sejuk. Ia menyadari bahwa benih kecil yang jatuh beberapa hari lalu kini mulai berakar, bukan untuk tumbuh menjadi sesuatu yang pasti, melainkan untuk memberi ruang bagi pencarian yang jujur.
Dan di kampung yang tampak biasa itu, kisah-kisah yang selama ini tak pernah diucapkan akhirnya menemukan tempat untuk didengar. Tempat untuk didengar itu kembali menjadi sunyi beberapa hari kemudian, seiring kampung yang tampak biasa tersebut memasuki malam-malam terakhir menjelang Natal. Jalanan yang biasanya ramai oleh suara motor dan tawa anak-anak perlahan lengang. Lampu-lampu Natal menyala lebih terang dari hari-hari sebelumnya, memantulkan cahaya ke aspal yang mulai dingin, seolah kampung itu sendiri sedang menahan nafas menunggu hari besar tiba. Angin malam bertiup pelan, membawa bau tanah dan sisa hujan sore yang jatuh singkat. Dari kejauhan, terdengar samar suara latihan paduan suara gereja. Nadanya lembut dan teratur, mengalun tanpa tergesa. Di sela-sela keheningan itu, rumah yang beberapa malam lalu menjadi tempat berkumpul kembali membuka pintunya. Tidak ada undangan resmi, tidak ada pesan panjang, hanya kebiasaan yang perlahan terbentuk, seolah setiap orang tahu kapan harus datang. Sang ojol tiba ketika langit sudah benar-benar gelap. Ia memarkir motor di tempat yang sama, melepas helm dengan gerakan yang lebih lambat dari biasanya. Hari itu terasa panjang baginya. Order datang silih berganti, jalanan padat, dan tubuhnya menanggung lelah yang menumpuk. Namun langkahnya tetap mantap saat memasuki rumah itu. Seakan ia tahu bahwa malam ini akan memberinya sesuatu yang tak bisa ia dapatkan di jalanan. Ruang tamu masih sama, namun wasananya berbeda. Lampu Natal berkedip pelan, tidak lagi terasa meriah, melainkan menenangkan. Wajah-wajah yang hadir malam itu tampak lebih tenang, namun juga lebih dalam. Tidak banyak kata pembuka, mereka duduk, saling senyapa singkat, lalu membiarkan keheningan bekerja lebih dulu. Percakapan dimulai dengan nada yang lebih pelan dari sebelumnya. Salah satu dari para mualaf membuka cerita tentang keluarga yang belum sepenuhnya memahami keputusannya. Ia tidak berbicara dengan nada sedih, melainkan dengan kejujuran yang datar, seolah sudah terlalu sering berdamai dengan rasa itu. Ia bercerita tentang momen-momen kecil yang terasa berat, undangan keluarga yang kini ia datangi dengan perasaan campur aduk, tatapan diam yang tak pernah menjadi marah, namun juga tak pernah benar-benar menerima. Yang lain menyusul, berbagi kisah tentang lingkungan kerja, tentang teman lama yang perlahan menjauh, tentang rindu pada kebiasaan-kebiasaan lama yang dulu terasa akrab. Tidak ada yang menyangkal bahwa rindu itu ada, justru rindu itulah yang membuat perjalanan iman terasa manusiawi. Mereka tidak menutupi bahwa ada bagian dari masa lalu yang masih tinggal di hati, bukan untuk ditarik kembali, melainkan untuk dikenang sebagai bagian dari perjalanan. Sang ojol mendengarkan dengan nafas yang tertahan. Ia melihat wajah-wajah itu, mendengar suara yang sesekali bergetar, dan merasakan sesuatu yang pelan-pelan mengetuk batinnya. Ia mulai menyadari bahwa iman bukan sekedar keyakinan yang diucapkan, melainkan beban yang dipikul dengan sadar, hari demi hari. Ketika keheningan kembali mengambil alih ruangan, sang ojol akhirnya berbicara. Suaranya tidak lantang, bahkan cenderung ragu pada awalnya. Ia tidak terbiasa membuka diri di depan banyak orang. Namun malam itu, entah mengapa, kata-kata menemukan jalannya sendiri. Ia bercerita tentang hidupnya yang sederhana, tentang hari-hari di jalan yang tak selalu ramah, tentang order yang kadang sepi, tentang motor yang pernah mogok di tengah jalan, tentang malam-malam ketika ia pulang dengan tubuh letih dan pikiran penuh pertanyaan. Ia mengaku pernah merasa gagal, merasa sudah berusaha keras, namun hasilnya tak selalu berbanding. Pernah ada masa, katanya pelan, saya capek bukan cuma badan, tapi hati. Ia terdiam sejenak, menelan ludah, lalu melanjutkan. Ia bercerita tentang bagaimana ia hampir menyerah pada rasa itu, namun selalu kembali pada satu keyakinan sederhana, bahwa hidup tidak sepenuhnya berada dalam genggaman manusia. Ia bekerja karena itu bagian dari tanggung jawabnya, namun ia bertahan karena percaya bahwa ada kehendak Tuhan yang bekerja di balik segala yang tak ia pahami. Tidak ada kalimat indah, tidak ada petuah panjang, hanya pengakuan jujur tentang bagaimana ia memilih untuk tidak menyerah, meski seringkali tidak tahu harus berharap pada apa. Ia tidak mengatakan bahwa jalannya paling benar, ia hanya mengatakan bahwa itulah cara ia bertahan agar tidak hancur oleh keadaan. Malam semakin larut, di luar kampung benar-benar sunyi. Lampu Natal tetap menyala, setia menemani keheningan.
Tidak ada yang merasa perlu menyimpulkan apapun. Dari percakapan itu semua hanya duduk dalam kesadaran yang sama, bahwa setiap orang sedang berjalan di jalannya masing-masing, dengan luka dan harapan yang berbeda. Dalam kesunyian itu, iman terasa hadir bukan sebagai konsep besar, melainkan sebagai bisikan halus di dalam diri. Ia lahir dari kejujuran untuk mengakui lelah, dari keberanian untuk mengakui rindu, dan dari kerelaan untuk terus melangkah meski jalan tak selalu jelas. Ketika mereka akhirnya beranjak pulang, satu persatu, tidak ada pelukan panjang atau janji-janji besar, hanya salam singkat dan tatapan yang saling memahami. Sang ojol keluar rumah terakhir, menatap sejenak langit malam yang gelap, lalu mengenakan helmnya. Ia menyadari bahwa malam itu telah meninggalkan bekas yang dalam. Bukan jawaban, bukan pula arah yang pasti, melainkan kesadaran bahwa iman seringkali lahir justru di saat paling sunyi, ketika manusia berani jujur pada dirinya sendiri dan membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya yang tak selalu bisa dipahami. Caranya yang tak selalu bisa dipahami itu terasa nyata ketika pagi Natal datang dengan cahaya yang lembut, seolah menyapu sisa-sisa kesunyian malam sebelumnya. Matahari terbit perlahan di atas atap-atap rumah kampung Surabaya itu, memantulkan warna keemasan pada lampu-lampu Natal yang masih menyala. Meski sebagian sudah mulai dipadamkan, udara pagi terasa segar, dan kampung yang sempat tenggelam dalam keheningan kini kembali bernafas dengan ritmenya sendiri. Pintu-pintu rumah terbuka lebih awal dari biasanya. Warga saling menyapa dengan senyum yang tulus, mengenakan pakaian terbaik mereka. Anak-anak tampak bersemangat, berlarian kecil di gang sambil membawa permen dan hadiah sederhana. Dari beberapa rumah, terdengar suara tawa dan ucapan selamat Natal yang dilontarkan tanpa ragu. Kampung itu kembali hidup, seperti hari-hari lainnya, namun dengan nuansa yang lebih hangat. Sang ojol bangun pagi itu dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Tidak ada kejadian luar biasa, tidak ada perubahan besar dalam hidupnya. Namun ada ketenangan yang menetap di dadanya. Ia membersihkan diri, menyiapkan motor seperti biasa, dan mengenakan jaket yang sama. Rutinitasnya tak berubah, namun cara ia memandang hari itu terasa berbeda. Ketika ia menyalakan motor dan menerima order pertama, jalanan Surabaya mulai ramai. Kendaraan melaju perlahan, suara klakson bersahutan, dan aroma makanan pagi tercium dari warung-warung kecil. Ia melintasi jalanan yang sama, persimpangan yang sama, dan gang-gang sempit yang sudah sangat ia hafal. Namun setiap sudut kini terasa memiliki cerita. Saat motornya memasuki kampung itu lagi, ia melihat wajah-wajah yang dikenalnya. Beberapa warga melambaikan tangan, beberapa menyapanya dengan ucapan singkat. Rumah-rumah yang kemarin sunyi, kini dipenuhi aktivitas. Tidak ada yang terasa asing, namun ada rasa kedekatan yang lebih dalam, seolah kampung itu kini bukan sekedar titik antarjemput, melainkan bagian dari perjalanan hidupnya. Ia mengantarkan penumpang demi penumpang, menjalani pekerjaannya dengan ketenangan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun di sela-sela perjalanan, pikirannya sering kembali pada pertemuan-pertemuan kecil beberapa malam lalu, pada percakapan yang tidak direncanakan, pada kejujuran yang terucap tanpa paksaan, dan pada kesunyian yang justru melahirkan pemahaman. Sang ojol mulai menyadari bahwa perubahan besar tidak selalu datang dalam bentuk peristiwa dramatis. Kadang ia tumbuh dari hal-hal sederhana, dari kesediaan untuk mendengar, dari keberanian untuk jujur, dan dari empati yang lahir tanpa diminta. Ia tidak merasa telah mengubah siapapun, dan ia pun tidak merasa dirinya berubah secara drastis. Yang berubah hanyalah cara ia memaknai pertemuan-pertemuan itu. Di rumah yang menjadi tempat diskusi, para mu'alaf juga menjalani pagi Natal dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak lagi berkumpul malam itu, namun percakapan-percakapan yang pernah terjadi tetap hidup dalam ingatan. Mereka melanjutkan hidup dengan keyakinan yang lebih matang, dengan kesadaran bahwa perjalanan iman tidak berhenti pada satu titik. Tantangan masih ada, rindu pada masa lalu masih sesekali datang, namun kini semuanya dijalani dengan hati yang lebih tenang. Tidak ada perayaan khusus di antara mereka,
Tidak ada deklarasi atau janji-janji besar. Yang ada hanyalah kelanjutan hidup, menghadapi keluarga, bekerja, dan berinteraksi dengan lingkungan seperti biasa. Namun di balik kesederhanaan itu, ada kedamaian yang tumbuh perlahan, hasil dari proses panjang yang akhirnya mereka terima dengan lapang. Sang ojol berhenti sejenak di ujung gang, mematikan mesin motornya dan memandang sekitar. Lampu Natal masih berkelip di beberapa rumah, sementara yang lain sudah mulai membereskan hiasan. Kehidupan terus bergerak, tidak menunggu siapapun. Ia tersenyum kecil di balik helmnya, menyadari bahwa semua yang terjadi beberapa hari terakhir adalah bagian dari pertemuan yang telah diatur dengan cara yang sangat sederhana. Ia kembali menyalakan motor dan melaju, menyatu dengan arus jalanan yang ramai. Di dalam dirinya, tumbuh keyakinan bahwa Tuhan mempertemukan manusia bukan selalu untuk mengubah arah hidup secara drastis, melainkan untuk saling mengingatkan, saling memahami, dan saling belajar melihat dunia dari sudut yang berbeda. Cerita ini pun berakhir tanpa penutupan yang megah. Tidak ada kemenangan, tidak ada kekalahan. Yang ada hanyalah manusia-manusia biasa yang dipertemukan di waktu dan tempat yang tepat. Dari kampung kecil di Surabaya, dari ruang tamu yang hangat, dan dari jalanan yang tak pernah sepi, tumbuh pemahaman bahwa toleransi dan pencarian iman tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari empati yang tulus. Dan sang ojol, seperti hari-hari lainnya, terus melaju, bekerja, berusaha, dan menyerahkan sisanya kepada Tuhan dengan hati yang kini lebih tenang, karena ia tahu bahwa setiap perjalanan, sekecil apapun, selalu memiliki makna.